Prof, masih ingat apa pesan terakhir Pak Gubernur atau WA terakhir Pak Prof ke Pak Gubernur? Pak Prof, masih ingat apa pesan terakhir Pak Gubernur atau WA terakhir Pak Prof ke Pak Gubernur? Ya, jadi kami sih biasanya menyampaikan sesuatu dan beliau biasanya meresponnya bagus atau biasa ya tanda jempol ya. Yang biasalah kalau kita WA kan ada informasi. Tapi itu kan di masa normal itu. Iya. Di new normal ini ada enggak? Di new normal memang relatif hanya komunikasi langsung saja, ketemu di gugus tugas provinsi atau kita ketemu di rapat-rapat koordinasi Forkopimda. Dalam 44 hari itu, Ya, kan pasti tiap hari Prof melaporkan kegiatannya pasti ya, karena Pak Prof kan selalu menempatkan diri sebagai adik, sebagai pembantu gubernur selama 40 hari itu sebagai penjabat wali kota, dan terlebih lagi sebagai sahabat ya Prof. betul. Dan selalu melaporkan itu. Ya. Kami juga pas 13 Mei, kan 13 Mei ya, 13 Juni kami juga melaporkan resmi laporan 1 bulan. Kita juga kirim secara resmi dan juga menyampaikan apa yang saya lakukan dan apa capaiannya itu kami lakukan. Jadi Pak, padahal Pak Prof waktu itu sudah tahu kalau akan diganti, masih melapor. Saya kan terus terang tidak mengerti dan tidak menduga bahwa memang akan secepat itu. Tapi saya sudah siap bahwa akan dievaluasi, biasanya 3 bulan kan. Nah, sehingga kami berasumsi bahwa ya kalaupun ada evaluasi 3 bulanan. Jadi saya bekerja saja seakan-akan tidak ada terjadi dan memang saya tidak percaya bahwa ada isu itu. Karena saya berasumsi saya tetap bekerja sesuai dengan agenda dan juga tentu sesuai dengan apa yang diharapkan di Provinsi Selatan. Ya. Itu kan beberapa hari setelah Pak Prof dilantik, 13 Mei lalu itu, kemudian tim teman-teman media melihat komentar-komentar Pak Gubernur di media yang seakan-akan kok ada ketidakharmonisan dan banyak yang bertanya ke Prof. Terus Prof selalu menjawab bahwa saya ini sudah 30 tahun bersahabat dengan Gubernur, tidak mungkin lah bla bla bla. Bagaimana sebenarnya itu, Prof? Ya, saya juga selalu menganggap bahwa apa yang berita di luar itu adalah berita yang tidak mungkin saya anggap Pak Gubernur percaya. Karena itu semua adalah sesuatu yang tidak seperti itu kenyataannya. Yang kedua, saya yakin betul Pak Gubernur percaya saya bahwa saya orang yang tidak pernah selama hampir 30 tahun melakukan sesuatu yang merugikan beliau. Artinya Pak Prof merasa tidak pernah mengecewakan beliau selama 30 tahun sebagai sahabat, bersahabat begitu. Dan dia tahu betul bahwa saya orang yang bekerja baik, ya. Sehingga cerita-cerita di luar itu yang kaitannya dengan hal-hal menurut saya itu adalah sesuatu yang saya yakin Pak Gubernur tidak akan percaya. Nah, sebagaimana Pak Prof juga tidak akan percaya kalau ada yang menginformasikan bahwa Pak Gubernur bela-bela ke Prof ya. Karena saya tahu betul bahwa apa yang berkembang itu adalah sesuatu yang tidak ada kenyataannya dan itu fitnah sebenarnya ya, bahwa saya misalnya hanya mendatangi misalnya contoh satu pasangan tertentu karena buktinya kan saya mendatangi tiga-tiganya. Oh itu juga nanti akan saya tanyakan nanti secara khusus itu Prof. Sampai ada istilah tunggu maaf dan sebagainya kita akan bicara khusus nanti itu. Kita menyelesaikan dulu persoalan persahabatan 30 tahun. Siap. Ini yang sangat menggeliti kita ini Prof. 30 tahun bersahabat, kok hanya dalam tempo sekian hari tiba-tiba bisa rusak begitu. Ini kan saya juga heran karena hanya dalam waktu 2 minggu setelah saya menjabat PJ Wali Kota itu isu kan menerpa saya banyak sekali. Tapi saya waktu itu selalu berasumsi ya semakin tinggi pohon kan semakin banyak terpaan. Tapi saya berasumsi bahwa Pak Gubernur tidak mungkin mempercayai isu itu. Karena itu semua isu yang berkembang bukan karakter saya. Ya. Oleh karena itu saya kerja lurus saja, kerja serius saja. Dan betul tetap mengawal, saya tidak mau terpengaruh karena kalau saya terpengaruh dengan isu itu saya tidak akan bekerja. Akan mempengaruhi profesionalisme. Betul mempengaruhi. Apalagi juga situasi COVID kita semakin aneh waktu itu. Saya kan masuk di Makassar ini situasi COVID sudah sangat luar biasa ya, lagi kroditnya.
di satu sisi kami butuh kerja cepat, di satu sisi saya harus konsolidasi staf, konsolidasi tim, ya, sehingga saya tidak akan mau terpengaruh dengan isu-isu di luar, karena kalau ketemu isu-isu itu maka tentu akan mempengaruhi fokus saya untuk kerja, ya, karena saya asumsi semua isu-isu itu saya akan bereskan dengan kerja nyata, ya. Nah, dan itu terbukti di terakhir saya bisa konsolidasi isu, saya bisa konsolidasi internal aparat. COVID juga sudah terukur kita langkah-langkahnya, ya. Malah seperti sekarang yang masih hidup itu inspektur COVID itu, ya kami yang buat, kemudian kami didukung oleh Kodam, kemudian kami juga kerjasama lagi Lantamal, yang kemarin dihadiri juga oleh PJ yang baru, itu bagian dari upaya kami yang sistematis. Dan itu kelihatannya alhamdulillah hari ini masih dijalankan. Nah, tentu dampak itu nanti kelihatan 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian.